Selamat malam, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa lagi di diskusi publik Megawati Institute, dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang isu yang sedang hangat, yakni pemilihan Presiden Amerika Serikat, di mana presiden terpilih adalah Donald Trump ya. Dan ini dia terpilih untuk yang kedua kali ya. Tetapi memang sempat diselang oleh Joe Biden. Dan pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita para narasumber atau mungkin diskusan, ya ini Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, lalu juga Bapak Helmi Fauzi, yaitu Dubes Besar Mesir ya, pada tahun selesai pada tahun 2020, jadi belum begitu lama gitu. Lalu juga bersama kita sudah hadir Gusti Raganata. Eh, Beliau merupakan Magister Public Policy dari Tokyo University, dan akan berbicara, tentu saja para narasumber ini akan berbicara eh, berdasarkan perspektif masing-masing lah. Ada kawasan-kawasannya, lalu juga ada fakultas-fakultasnya. Saya mungkin tidak akan terlalu lama karena memang kita akan lebih banyak berbincang-bincang terkait dengan Pilpres Amerika Serikat sekarang yang baru dilaksanakan kemarin, tepatnya tanggal 5 November 2024 ya. Dan kita tahu bahwa sebelumnya memang Donald Trump itu terpilih pada tahun 2017 sampai 2021. Ada pro kontra, bahkan ketika ia terpilih pada periode pertama sempat terjadi demonstrasi besar di Amerika Serikat. Nah, kita lihat sekarang sepertinya animo atau atmosfer yang ada di AS itu berubah karena Trump itu memang sudah menjadi presiden terpilih berdasarkan pemilihan yang sah ya, berdasarkan KPU-nya di sana. Nah, maka saya pikir kita mendiskusikan hal yang begitu hangat, dan tentu saja saya tidak akan berpanjang lebar karena sebagian besar dari kita yang ada di forum ini pasti mengikuti atau paling tidak membaca berita berita harian nasional ataupun internasional yang semuanya menyorot Pilpres AS 2024. Nah, saya pikir yang untuk mengawali diskusi kita, eh, saya pikir mungkin dari yang muda dulu ya, mungkin dari Bung Gusti Raganata, ini karena masih fresh, bisa menyampaikan perspektifnya terkait Pilpres Amerika Serikat 2024, di mana Donald Trump terpilih kembali. Silakan, Gus. Baik, terima kasih Mas Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya, para narasumber Prof. Hendrawan, Pak Helmi, Pak Arif, Mas Islam, dan teman-teman yang hadir pada diskusi pada malam ini. Mungkin untuk membuka, karena saya paling muda, maka saya akan mulai dengan sebuah PowerPoint ya. Sedikit paparan aja juga untuk mungkin memantik para paparan pada senior dan juga profesor yang ada di sini gitu ya. Jadi saya ingin bicara soal lebih spesifik tentang apa dampaknya pada Asia Timur dan juga mungkin Indonesia nanti ke depannya oleh Profesor ya. Jadi Trump second term. Jadi kalau kita ingat Trump itu sudah pernah menjadi presiden sebelumnya di tahun 2016, di tahun 2020, dan ketika ingin menang di 2020 dia kalah ya oleh Joe Biden ketika itu. Nah, hari ini mungkin Bapak Ibu pernah lihat foto yang belah kanan ya. Jadi dalam satu kampanye di satu daerah di Amerika, mungkin foto ini adalah foto yang paling kuat dan mungkin bisa jadi penentu sebenarnya bagi kemenangan Trump. Karena semenjak foto ini keluar, suara Trump itu terus meningkat dan emang jadi momentum bahwa Trump ini bisa meningkatkan demografi pemilihnya untuk memilih dia gitu ya. Karena ini hasil ditembak dan dia selamat. Dan yang kiri adalah hasil pengumumannya di mana 50,9% ya memilih Trump, di mana dia menang di 295 negara bagian. Cuman memang di negara-negara bagian besar seperti California atau New York memang Trump kalah ya, tapi di mana basis yang redneck ya yang kita tahu di Amerika Tengah ini beliau mendominasi gitu Trump ini. Ini sedikit aja tadi dari
Amerika ya, politik Amerika. Nah, kalau saya akan bicara soal ya bagaimana dampak kemenangan Trump ini di Asia Timur nantinya. Jadi saya ingin sedikit membandingkan bagaimana Trump di Jilid 1 dan juga bagaimana kebijakan Biden di Asia Timur. Yang kita tahu Asia Timur itu terdiri dari Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan, di mana tiga negara ini sekarang atau Cina yang menjadi pesaing utama lah dari Amerika Serikat dalam dominasi di bidang ekonomi. Ketika di Trump Jilid 1 untuk mengimbangi ekspansi Cina lewat One Belt One Road-nya, Trump mengeluarkan istilah Free and Open Indo-Pacific. Nah, sebetulnya Free and Open Indo-Pacific ini adalah satu doktrin ya yang dikenalkan oleh Amerika Serikat ya tadi untuk mengimbangi influence dari Cina. Dan juga tapi karena Trump itu memang secara fokus kampanyenya fokus kepada Making America Great Again ya, MAGA ya, atau salah satu slogan yang sangat populis. Nah, dari slogan-slogan yang populis inilah sebetulnya sudah terlihat arah kebijakannya itu akan America First. Apa salah satu yang dampak dari America First itu? Pertama, di 2016 dia langsung mengeluarkan penarikan diri dari TPP, Trans-Pacific Partnership, dan ini cukup mengguncang waktu itu beberapa negara yang memang sudah bergabung antara lain seperti Jepang, juga Korea Selatan, dan juga beberapa negara lain yang berada di area Pasifik, termasuk Australia juga. Dan dengan penarikan diri TPP sebenarnya itu dimulailah rezim mulai kemunduran adanya multilateralisme gitu. Jadi banyak negara yang akhirnya memilih untuk melakukan perjanjian bilateral, baik itu dengan Amerika ataupun negara lain. Dan yang menariknya di Trump Jilid utama di Asia Timur itu dia mulai memantik yang namanya perang dagang dengan Cina dengan menargetkan beberapa sektor seperti baja, pertanian, dan lain-lain ya, dan semiconductor juga. Di mana Trump memberikan tarif ya terhadap produk-produk ekspor Cina sehingga 300 sebesar 300 juta dolar dan dibahas dengan Cina dengan memberikan tarif kepada barang-barang ekspor Amerika sebesar 100 juta dolar dan itu ada dampak ekonomi yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh para senior lainnya. Nah, dari perang dagang Cina ini juga sebetulnya ada juga kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya sosial politik. Contohnya, Trump dengan sengaja mendukung adanya gerakan pro demokrasi di Hong Kong. Karena Hong Kong itu menjadi negara bagian oleh Cina gitu sekarang. Dan dengan dukungan itu dan dia memberikan sanksi kepada Cina. Lalu juga terkait pelanggaran HAM di Uyghur, dia ketika beberapa bulan sebelum dia turun sebagai presiden 2020, dia sempat memberikan sanksi tambahan kepada Cina karena Cina dianggap melanggar hak asasi manusia di Uyghur. Dan juga konsisten juga memberikan support pada Taiwan ya. Nah, tapi juga ada yang menarik juga yaitu secara militer atau dan pertahanan, Trump ini juga melakukan sesuatu yang menarik sebenarnya yang belum pernah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya, yaitu memunculkan konsep unifikasi semenanjung Korea dengan pendekatan yang lebih soft kepada Korea Utara. Beberapa kali ketika itu Trump bertemu dengan Kim Jong Un dan memulai pembicaraan-pembicaraan bagaimana jika misalkan Korea Utara bisa bersatu dengan Korea Selatan. Dan salah satu tanda 2016 itu adalah ketika munculnya bendera unifikasi Korea di Olimpiade 2016. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang menarik sebetulnya yang dilakukan Presiden Trump. Dan dia hadir di Demilitarized Zone ya, di perbatasan paralel 38 waktu itu. Dan juga sebetulnya Trump Jilid 1 ini memunculkan juga kebijakan yang cukup kompleks bagi aliansinya. Contohnya, karena dia tadi mengusung America Great Again dan juga America First, dia meminta biaya penempatan pasukan di Jepang dan Korea Selatan untuk ditingkatkan gitu. Jadi ibaratnya ini seolah seperti tentara pendudukan kalau misalnya ada pembiayaan seperti ini. Padahal kan awalnya penempatan pasukan di Jepang dan Korea Selatan ini adalah bentuk dari pelindungan ya waktu itu Amerika Serikat di Perang Dingin untuk ya dari ancaman Uni Soviet dan juga Cina sebagai negara komunis. Tapi dengan adanya konsep Amerika First dan juga dilihat bahwa penempatan pasukan Amerika Serikat di luar negeri itu pemborosan, maka Amerika melakukan negosiasi ulang untuk meningkatkan pembiayaan pasukan AS di Jepang dan Korea Selatan dan ini menyebabkan satu protes sebetulnya Jepang dan Korea Selatan dan termasuk menjadi momentum bagi kelompok yang sayap kanan di Jepang untuk melakukan revisi undang-undang terkait militer gitu ya termasuk hingga saat ini akhirnya terdampak pada peningkatan anggaran militer di Jepang juga karena mereka dianggap tidak ingin bergantung pada Amerika Serikat karena ancaman yang pernah dilakukan oleh Trump di G1 kemarin. Lalu Trump di G1 juga melakukan proteksi total atas industri strategis, contohnya semikonduktor ya. Dan dia berkali-kali menuduh bahwa Cina melakukan spionase dan mencuri teknologi semikonduktor. Dan ini juga ditunjukkan oleh bagaimana Huawei, satu brand Cina juga yang saat ini kita tahu berhasil dianggap berhasil mampu menemukan sebuah penemuan yang mampu menyamakan diri dengan Apple. Nah, ini adalah salah satu kekagetan juga yang terjadi di masyarakat Amerika Serikat bagaimana kemajuan Cina ini bisa mulai mengejar Amerika Serikat. Nah, tapi ketika Biden menjadi presiden setelah 2020, Biden tetap melanjutkan konsep POIP dan juga bertabung kembali di TPP untuk
memperlihatkan komitmennya untuk melakukan memperkuat kembali multilateralisme di Indo-Pasifik gitu ya. Dan dia juga berbeda dengan Trump, Biden lebih berhati-hati terhadap isu demokrasi dan HAM di Asia Timur, meskipun tetap konsisten terhadap kebutuhan terhadap Taiwan. Dan juga beda pendekatannya dengan Korea Utara, yaitu mengurangi diplomasi. Dan terakhir adalah aktif kembali di transisi energi dan perubahan iklim di Asia Timur khususnya. Dan yang kita tahu, Trump di 2016 waktu itu keluar dari protokol perjanjian Paris, dan kembalinya Biden sebagai presiden waktu itu ya sempat menimbulkan harapan di negara-negara Asia Timur dan juga Eropa ya waktu itu untuk Amerika Serikat untuk lebih terlibat lebih jauh di transisi energi. Dan juga Biden melakukan mengurangi tensi perang dagang dan fokus melakukan relokasi pabrik dari Cina dan melanjutkan kebijakan proteksi terhadap industri-industri strategis. Nah, lalu apa ekspektasi sebenarnya di Trump Jilid 2 yang coba saya analisis? Pertama ada 4 sebetulnya kebijakan Trump yang mungkin akan dilaksanakan. Pertama, American First kembali, yaitu akan kembalinya kebijakan proteksionisme dari Amerika Serikat, khususnya untuk bidang-bidang seperti pertanian, lalu baja, industri-industri ya yang biasanya pusatnya tuh sentralnya di Midwest Amerika ya. Dan saya pernah ada bacaan satu dari NBAR bahwa itu ternyata perang dagang yang seperti itu ternyata berhasil meningkatkan pendapatan bagi tenaga kerja Amerika Serikat di daerah Midwestern yang termasuk daerah miskin di sana. Dan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat ini juga dampaknya terhadap perdagangan Jepang dan Korea juga, aliansi mereka sendiri. Jadi beberapa kali terjadi juga perdebatan mengenai akses pasar pertanian Amerika ke Jepang supaya mengimbangi defisit antara perdagangan antara Jepang dan Amerika Serikat. Dan Korea Selatan pun begitu ya, khususnya di bidang elektronik, handphone, kalau di Jepang waktu itu baja dan juga semikonduktor. Dan ini menimbulkan sedikit tegangan juga antara aliansi Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan. Dan juga kita bisa ekspektasikan akan kemunduran kembali dari multilateralisme. Jadi kepemimpinan Amerika Serikat mungkin akan sedikit berkurang di area Asia Timur, dan ini sebenarnya menimbulkan hal lain yang nanti akan saya bahas berikutnya itu, dan ini meningkatkan kompleksitas aliansi di Asia Timur sebetulnya Amerika First ini, karena ini dianggap Amerika Serikat ini sangat egois dengan kebijakan yang selama ini pernah dilakukan. Dan kedua, perdagangan Amerika Serikat dan Cina akan meningkat khususnya di beberapa sektor seperti energi, baja, semikonduktor, pertanian, dan EV yang akan menjadi sasaran kedua belah pihak. Dan khusus untuk electronic vehicle, ketika di zaman Trump banyak kendaraan-kendaraan listrik dari Cina itu mulai diberikan tarif tinggi, dan Biden sendiri sudah memulai sebetulnya bagaimana tarif kendaraan listrik dari Cina itu dikenakan tarif yang sangat tinggi sehingga eh, harga mobil Cina yang diproduksi di Cina bisa jadi lebih murah sebenarnya, lebih mahal ketika akan dibeli konsumen Amerika. Dan ini juga menjadi tantangan sendiri sebenarnya bagi keuntungan sendiri bagi Tesla ya. Makanya tidak mengherankan jika Elon Musk sebenarnya mendukung total Donald Trump sebetulnya. Kayak gitu. Lalu tadi peningkatan perang Jepang, Korea Selatan, dan Cina di belahan Asia lainnya. Nah sebetulnya kalau kita berkaca pada Trump Jilid 1, Jepang sebenarnya mengambil alih kepemimpinan untuk TPP di 2017 setelah mereka mundur. Jepang melakukan serangkaian diplomasi ekonomi ya kepada negara-negara TPP untuk tetap kompak dan untuk menyimbangi perdagangan Cina yang terus menekan melalui ya Belt and Road Initiative dan juga RCEP yang menggabungkan antara ada India juga di RCEP ya. Dan tetap sepadannya Laut Cina Selatan dan Taiwan akan tetap menjadi hotspot dan juga menjadi salah satu isu internasional karena akan terus dilakukan serangkaian pelatihan-pelatihan militer di sana, dan beberapa kali Cina juga sudah melakukan latihan militer ya di sekitaran selat antara selat Taiwan itu sendiri. Mungkin itu, tapi sebagai penutup untuk juga diskusi ke depannya ada tiga. Sebenarnya kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Trump ini akan bermata dua sebetulnya. Di satu sisi segi ekonomi mungkin ekonomi dunia mungkin akan terasa lebih berat ya Asia Timur ya terkait perang dagang. Tapi untuk perdamaian mungkin akan jadi lebih baik juga karena kalau kita lihat ada potensi Trump itu mempunyai suatu harian negosiasi ya karena beliau sebagai latar berbisnis gitu ya seperti yang dilakukan pada Korea Utara, walaupun denuklearisasi pun juga gagal, tapi sebenarnya itu akan menarik sebenarnya jika lihat lebih jauh bagaimana strategi Trump di isu sosial dan politik. Dan jika terjadi perang dagang jilid 2, ini kesempatan emas sebetulnya bagi Indonesia yang tidak betul kembali seperti perdagangan jilid 1 di mana sebenarnya kita kalah dari Vietnam dalam rangka menyerap relokasi pabrik-pabrik yang dari China itu dipindahkan ke Vietnam gitu. Dan ini harus segera diperkuat sebetulnya. Jadi perhatian pemerintah saat ini. Dan kita juga bisa ekspektasi sebenarnya peningkatan pengaruh Cina yang akan sekuat seperti masa Jokowi periode 1 di mana
mereka akan lebih agresif ya untuk hadir di kawasan. Mungkin itu dulu Mas Dida dari saya. Terima kasih. Baik, Gus tadi paparan singkat ya, karena memang nanti kita bisa berdialog lebih lanjut. Tadi ada informasi dari peserta, jadi dari Rene Yohanes katanya Elon Musk itu mendonasi Trump mencapai 120 juta dolar Amerika, berarti besar sekali ya. Dan kalau selama ini kan kita melihat bahwa salah satu mungkin ya mungkin bahwa kekalahan dari Kamala Harris itu karena Joe Biden, kemenangan Trump itu mungkin ada faktor dari mundurnya Joe Biden dari eh, kompetisi ya pemilihan presiden, apakah itu ada faktornya atau jangan-jangan itu hipotesis saja dan tidak ada pengaruhnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengar dari Pak Helmi Fauzi ya, Pak Helmi Fauzi ya. Jadi Pak Helmi ini kita juga karena Pak Helmi ini berpengalaman menjadi duta besar di salah satu negara di Timur Tengah, yakni Mesir. Dan kita ingin tahu juga nih bagaimana pandangan atau dinamika politik di AS itu punya pengaruh terhadap ekonomi politik juga di Timur Tengah gitu ya. Eh, Silakan Pak Helmi. Ya masih mute. Oh Coba mau. lagi. Nah, sekarang Oke, sekarang udah bisa, Bung Dida sudah ya. sudah. Hmm, Baik. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya. Ya, tadi Selamat kita sudah malam. dipaparkan secara menarik oleh Mas Gusti. Sangat lengkap sekali sebenarnya sudah ya tentang dampak dari kebijakan Trump ke depan ini, khususnya terhadap Asia Pasifik. Nah, kalau kita lihat memang kemenangan Trump ini ibarat suatu kejutan, kejutan yang tidak mengejutkan. Aneh ya, kejutan tapi tidak mengejutkan. Jadi majalah Foreign Affairs yang terbit kemarin, baru saja kemarin, itu menggambarkan bahwa ini the black rhino, ya, the grey rhino, badak abu-abu yang sudah diprediksi akan menimbulkan semacam disrupsi dalam kebijakan Amerika selanjutnya, tiba-tiba crash dalam suatu foreign policy. Jadi meskipun ini sebenarnya suatu hal yang sudah diprediksi bahwa kemungkinan Trump akan menang, tapi tak kurang ini juga menimbulkan kejutan-kejutan. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan, bagaimana mungkin ini terjadi? Ini juga misalnya dipertanyakan oleh Pak Sudrajat Djawando, ya. Kalau kita baca Indonesian Observer edisi kemarin, ya, atau edisi pagi ini saya pikir, ya, itu juga mempertanyakan sebagai orang yang mengamati dengan sangat dekat perkembangan-perkembangan di Amerika, Profesor Djawando juga sangat kaget kenapa Trump ini bisa menang. Karena dia ini merupakan tokoh yang sangat kontroversial. Rasisme diangkat, ya. Kemudian statusnya terutama legal statusnya sekarang sebagai felon, sebagai orang yang secara resmi telah convicted, telah dinyatakan bersalah dan tinggal menunggu hukuman sentence-nya berapa lama itu saja. Tapi juri telah memutuskan bahwa Trump itu bersalah. Ya. Nah, kita bayangkan, andai kata Trump di Indonesia, Trump tidak akan mungkin bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Karena dia tidak akan dapat surat keterangan berkelakuan baik. Ya. Tapi dalam keadaan dia sebagai felon, sebagai orang yang convicted atas suatu tuduhan kriminal yang serius, ia tetap bisa melaju sebagai capres, bahkan melenggang sebagai presiden terpilih. Ini suatu hal yang luar biasa. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana ini mungkin terjadi? Apakah ini justru menggambarkan suatu perkembangan yang memang pelan tapi pasti semakin kuat di Amerika, yaitu kecenderungan konservatifisme, ya, dan kecenderungan untuk lebih inward looking Amerika yang selalu diglorifikasi oleh uh, Donald Trump, ya. Dan juga ini juga mempertanyakan apakah ini juga merupakan suatu bukti kembali bahwa budaya patriarki dalam politik di Amerika itu begitu kuat, ya. Hillary Clinton yang begitu populer pun tumbang melawan Trump yang begitu banyak masalah. Apalagi sekarang Kamala Harris, ya, selain double minoritas, selain seorang perempuan, ya, dalam suatu budaya politik patriarki di Amerika, juga seorang warga
kulit berwarna, yang tentu agak sulit untuk diterima oleh mayoritas warga Amerika yang nampaknya masih didominasi oleh sentimen white Anglo-Saxons dan Protestants. Nah, untuk lanjut, sebaiknya kita juga membandingkan apa sebenarnya kebijakan-kebijakan yang membedakan Trump dengan Kamala Harris, ya, khususnya di 3 sektor. Sektor pertama adalah sektor politik luar negeri atau kebijakan luar negeri, sektor kedua ekonomi, dan sektor ketiga adalah imigrasi. Nah, imigrasi ini tentu juga sangat terkait dengan sentimen politik domestik yang berkembang di Amerika saat ini. Nah, kalau kita lihat, ya, kebijakan luar negeri Kamala Harris umumnya sejalan dengan kebijakan pendekatan tradisional Partai Demokrat, yaitu yang menekankan multilateralisme, aliansi internasional, dan kerjasama. Termasuk juga isu-isu yang senantiasa diusung oleh presiden-presiden yang berasal dari Partai Demokrat, yakni isu demokrasi dan hak asasi manusia. Ya. Kalau kita lihat Kamala Harris yang mendukung NATO dan aliansi internasional lainnya setelah percaya pada kerjasama dengan sekutu untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ya, hak asasi manusia, dan non-proliferasi nuklir. Harris dan pemerintahan Biden mengambil pendekatan yang lebih diplomatis dengan negara-negara seperti China dan Rusia, dengan tetap melakukan perlawanan pada isu-isu seperti keamanan cyber dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara kalau kita lihat, ya, Donald Trump mengadvokasi pendekatan America First, ya, yang berfokus pada tindakan unilateral dan memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat di atas konsensus internasional. Jadi kita lihat di bawah Trump ini, nampaknya ciri multilateralisme yang juga sangat kental dalam kebijakan luar negeri Amerika semakin lama semakin tergerus. Trump menarik Amerika Serikat dari berbagai perjanjian internasional, termasuk kesepakatan iklim Paris dan the nuclear nuke deal, ya, kesepakatan nuklir Iran, serta bersikap lebih konfrontatif terhadap sekutu tradisional, bahkan seringkali menekankan perubahan dalam perjanjian perdagangan atau kontribusi NATO. Trump juga misalnya menyatakan bagaimana Jerman ini sebagai negara perampok, ya, karena tidak memberi kontribusi sumbangan yang lebih besar di dalam budgetnya NATO. Ya. Ia juga mengambil sikap tegas terhadap China dengan tarif dan sanksi yang ditargetkan, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada manufaktur China dan mengatasi defisit dari neraca perdagangan. Nah, kalau di bidang kebijakan ekonomi, kalau kita lihat, Kamala Harris mendukung kebijakan ekonomi yang progresif, ya, termasuk juga tax yang progresif, termasuk investasi dalam program sosial, infrastruktur, clean energy, dan teknologi. Ia mendukung peningkatan pajak pada perusahaan dan individu berpenghasilan tinggi untuk mendanai layanan publik dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Harris juga merupakan pendukung kelas menengah dan usaha kecil, dengan fokus pada inisiatif seperti perawatan kesehatan yang terjangkau, ya, healthcare yang diperluas, pendidikan, dan perumahan. Selain itu, ia mendukung kenaikan upah minimum untuk mendukung upah yang layak. Ya. Jadi kira-kira dalam sejalan dengan prinsip tax the rich, yang kaya lah yang lebih terkena pajak. Nah, ini sangat berbeda dengan Trump misalnya. Justru ingin mengurangi pajak kelompok 1% dari kelompok kaya utama di Amerika. Nah, Trump memang berfokus pada pemotongan pajak dan deregulasi dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi beban pajak bagi individu dan perusahaan. Pemerintahnya meloloskan perubahan pajak signifikan pada tahun 2017 yang mencakup pengurangan pajak korporasi. Trump juga mempromosikan kebijakan pro-bisnis, termasuk pengurangan regulasi yang bertujuan untuk mengurangi biaya bagi industri. Agenda ekonominya menekankan pada manufaktur dan kemandirian energi, termasuk perluasan produksi minyak dan gas alam. Ya. Saya kira untuk kebijakan ekonomi ini nanti bisa lebih jauh dikupas oleh Profesor Hendrawan. Sementara kebijakan lain, ya ini kebijakan imigrasi yang merupakan concern yang mengemuka pada masyarakat Amerika, juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kebijakan Kamala Harris dan kebijakan uh, Donald Trump. Kamala Harris mengadvokasikan kebijakan imigrasi yang lebih human, ya, lebih humanistik,
termasuk jalur kewarganegaraan bagi imigran ilegal, terutama mereka yang dibawa ke Amerika Serikat sejak kecil. Ia mendorong reformasi sistem imigrasi untuk mempercepat proses hukum dan mengurangi backlog klaim suaka. Harris menentang pemisahan keluarga di perbatasan dan menyuruhkan reformasi politik penahanan serta mendorong pelakuan yang lebih manusiawi terhadap imigran. Dan ini sebaliknya Donald Trump ya, sangat kontras dengan Kamala Harris dalam kebijakan terkait imigrasi. Donald Trump mengadvokasi kebijakan imigrasi ketat, termasuk membangun tembok perbatasan, menerapkan larangan perjalanan pada negara-negara tertentu, dan membatasi imigrasi legal. Pemerintahnya meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum, memperluas penahanan imigran, dan mengurangi penerimaan pengungsi. Kebijakan Trump berfokus pada pengurangan imigrasi ilegal dan memprioritaskan lapangan kerja bagi warga AS dibanding pekerja asing. Nah, kalau kita lihat seperti hal ini, pendekatan terhadap Trump, itu juga akan berdampak terhadap begitu banyaknya warga negara Indonesia yang ada di Amerika, yang statusnya memang ilegal atau overstayer. Itu saya kira jumlahnya ribuan. Nah, ini yang juga tentu harus diantisipasi oleh pemerintah kita. Kalau mereka yang suka misalnya berpergian ke California, di sana ada satu kota namanya Loma Linda, itu begitu banyak orang Indonesia yang di sana. Kita masuk toko atau masuk mall, pasti ketemu dengan orang Indonesia. Dan beberapa di antara mereka statusnya adalah overstayer, yang demikian banyak. Nah, ini tentu suatu hal yang sudah barang tentu juga harus kita antisipasi, dampak dari kebijakan imigrasi yang ketat Trump terhadap warga negara Indonesia yang saat ini ada di Amerika Serikat. Nah, saya kira secara keseluruhan Harris mendukung kebijakan luar negeri yang kolaboratif, kebijakan ekonomi progresif dengan reformasi pajak, dan pendekatan imigrasi yang berperi kemanusiaan. Sedangkan kebijakan Trump lebih menekankan tindakan yang unilateral, pemotongan pajak, deregulasi, penegakan ketat imigrasi, termasuk juga penghukuman terhadap overstayer atau mereka yang tinggal secara ilegal di Amerika. Nah, tadi Mas Gusti sudah menyinggung juga ya dampak dari kebijakan Trump terhadap Asia, khususnya Asia Pasifik. Ya. Kalau kita lihat, Obama telah menginisiasi atau menyanangkan apa yang disebut dengan Pivot to Asia, di mana terjadi pergeseran gratifik gravity ya, kebijakan luar negeri Amerika yang sebelumnya sangat terfokus ke sisi timur dari Atlantik, ya, sekarang lebih menekankan dalam Asia Pivot menuju Asia. Tentu strategi ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran dan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, baik dalam peluang ekonomi maupun tantangan keamanan. Kebijakan ini mencakup perluasan aliansi, meningkatkan kehadiran militer, mempromosikan perdagangan bebas seperti TPP yang tadi juga telah disinggung oleh Mas Gusti, Trans-Pacific Partnership, di mana kita juga bidding ke dalamnya dan banyak negara-negara Asia Tenggara sudah ada di dalam TPP seperti Vietnam misalnya dan Singapura tentunya, dan berinteraksi dengan Tiongkok terkait masalah seperti hak asasi manusia dan ketidakseimbangan atau neraca perdagangan, unbalanced trade antara Amerika dan China. Nah, pendekatan Donald Trump terhadap Asia berbeda dengan Asia Pivot Obama dalam berbagai aspek berikut. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh majalah Foreign Affairs yang terbit kemarin, ya, itu menyatakan bahwa kelompok ekstrim dari faksinya Trump itu justru sekarang berada di atas angin dalam memformulasikan kebijakan luar negerinya atau foreign policy-nya Donald Trump. Dan kita lihat ya sebelumnya salah satu tindakan pertama Trump sebagai presiden pada Trump periode jilid 1 adalah menarik Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership. Tadi telah disampaikan oleh Mas Gusti. Trump berargumen bahwa TPP akan merugikan pekerjaan dan industri Amerika. Sementara pemerintahan Obama melihatnya sebagai alat untuk melawan pengaruh ekonomi Tiongkok di kawasan ini. Hal ini juga dilanjutkan oleh Joe Biden. Apa yang menjadi kebijakan dari Obama. Sementara perang dagang dengan Tiongkok, alih-alih kerangka perdagangan multilateral, Trump lebih memilih negosiasi bilateral dan melancarkan perang dagang dengan Tiongkok.
melakukan pemberlakuan tarif pada ratusan miliar dolar eh, barang-barang made in Tiongkok. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan, pencurian kekayaan intelektual, tadi juga telah disinggung oleh Mas Gusti, dan praktek perdagangan yang tidak adil. Meskipun strategi ini juga menimbulkan ketegangan dengan sekutu yang terdampak oleh tarif ini. Saya kira juga bisa terdampak dengan kebijakan tarif Trump ke depan ini, ya. Meskipun tadinya juga dalam rangka untuk lebih mengkonten aktivitas perdagangan Tiongkok yang sangat ekspansif ini, tapi juga saya kira ini juga akan berdampak bagi Indonesia di kemudian hari, terutama bagi produk-produk komoditi dan produk-produk tekstil Indonesia. Sementara mengenai kebijakan militer dan keamanan, Trump memang awalnya mengambil pendekatan konfrontatif terhadap program nuklir Korea Utara, menggunakan retorika yang mencakup ancaman tindakan militer. Namun kemudian yang menarik, Trump terlibat diplomasi langsung, bahkan bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam suatu pertemuan bersejarah. Jadi ini suatu hal yang menarik juga dari Trump. Meskipun di sisi lain dia dianggap hawkish, tapi ternyata dia merupakan presiden Amerika yang langsung berunding dengan pemimpin Korea Utara dan bertemu dengan pemimpin Korea Utara itu. Kalau tidak salah, pertama di Singapura, saya kira. Sementara kehadiran militer berkelanjutan, Trump melanjutkan fokus pada kehadiran militer di Asia, khususnya di Korea Selatan, Jepang, dan Laut Tiongkok Selatan. Dan terkait Korea dan Jepang ini, memang Trump meminta supaya ada kontribusi finansial yang lebih besar bagi Korea maupun Jepang untuk menanggung defense expenditure, ya, pengeluaran-pengeluaran pertahanan. Menurut juga desakan agar Jepang meningkatkan anggaran belanja militernya. Demikian juga dengan Korea Selatan. Selanjutnya, terkait dengan aliansi dan multilateralisme, fokus bilateral tidak seperti Obama atau Biden yang menekan penguatan aliansi multilateral. Trump lebih memilih pendekatan bilateral, seringkali mengutamakan negosiasi langsung daripada kerangka kerja regional atau global yang lebih luas. Nah, saya kira ke depan ini kita juga akan bisa melihat bahwa Trump mungkin juga akan lebih uh, kembali terlibat dalam kuat uh, yang melibatkan Jepang, Australia, dan India, ya, dalam juga untuk mengkonten pengaruh Cina di Asia Pasifik. Tapi satu hal lain yang juga kita perlu garis bawahi adalah bahwa saat ini Trump nampaknya tidak begitu antusias untuk lebih mengengage ASEAN secara keseluruhan dalam suatu relasi Amerika dengan ASEAN sebagai kekuatan multilateral. Nah, saya kira ke depan ini kita akan bisa melihat bahwa Trump mungkin lebih melakukan pendekatan-pendekatan bilateral terhadap negara-negara ASEAN. Tentu dalam hal ini posisi kita sendiri sangat diuntungkan karena Indonesia adalah negara besar, di mana Indonesia merupakan juga satu faktor kunci bagi stabilitas di Asia Tenggara. Tapi bagaimana persisnya kemudian hari, itu suatu hal yang masih kita akan lihat kembali, ya, kemana orientasi kebijakan luar negeri Trump ke depan ini. Saya kira demikian untuk sebagai pembuka. Baik, Pak Helmi. Jadi sudah berbicara banyak ya terkait hasil Pilpres ini, terutama isunya ya. Jadi terkait dengan imigran, lalu juga terkait dengan ekonomi politik dan semacamnya tadi. Dan ini bersama kita sudah ada Profesor Hendrawan Supratikno yang tampaknya nanti akan fokus lebih dalam berbicara tentang politik ekonomi ya dan dampaknya terhadap ya kira-kira Indonesia atau apa gitu ya. Apakah memang ada secara komprehensif gitu ya atau sebenarnya biasa-biasa saja memang sebenarnya dinamikanya memang sudah biasa gitu kira-kira. Bahkan di chat ini sudah ada pertanyaan terkait dengan demografi pemilih Trump yang mana itu meningkat di kalangan Hispanik dan ASEAN ya. Contoh exit poll di Nevada, katanya itu di sebagai battleground state itu 48% Hispanik dan 50% ASEAN mendukung Trump. Nah ini Iya, Bung Nida, kalau bisa saya tambahkan sedikit. silakan silakan. Terkait dengan basis pemilih Trump ini, dalam pidato kemenangan yang untuk pertama kalinya, Trump juga mengapresiasi dukungan dari kaum imigran
dan kaum Muslim Amerika. Ya, biasanya retorika Trump ini kan agak sedikit Islamofobia, ya. Tapi dalam dalam pidato kemenangannya dia justru menggarisbawahi ya dukungan kaum imigran dan kaum Muslim Amerika. Ini suatu suatu perkembangan yang menarik untuk kita cermati. Nah, berarti menurut Pak Helmi, kira-kira ke 4 tahun ke depan ini, kebijakan Trump ini akan berubah nggak? Berbeda nggak dari periode yang sebelumnya? Maksudnya periode dia yang, periode Trump itu yang Saya kira cenderung tidak. tidak ya? Itu Saya kira mungkin, tidak. Dia tetap pendekatan America first, make America great again, meganya. Apalagi kalau kita lihat di banyak spekulasi yang menyatakan bahwa sekarang banyak para mega true believers ini ya akan diangkut Trump di dalam sebagai stafnya di West Wing ya untuk membantu memformulasikan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan globalnya Trump. baik, baik, baik Pak Helmi. Eh, baik, Prof, mungkin silakan, Prof Ida, Hendrawan. suara saya bisa didengar nggak? Jelas, jelas, jelas sekali. Jelas ya? Ya, Jelas, Prof. Jadi, baik, jadi teman-teman yang saya hormati, selamat malam dan salam kebangsaan untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh Gusti tadi dari Tokyo dan yang disampaikan oleh Pak Helmi Fauzi mempermudah paparan saya. Itu sebabnya saya ingin memaparkan 4 pokok paparan saja. Yang pertama, karena saya membatasi diri pada ekonomi, di ekonomi ini ada 2 instrumen analisis yang paling penting, yaitu kurva penawaran yang slope-nya positif dan kurva permintaan yang slope-nya negatif. Nah, kalau 2 kurva ini berpotongan, dulu kita diajarin itulah ditemukan kesetimbangan atau keseimbangan harga. Nah, penyederhanaan saya, Partai Demokrat itu partai yang lebih banyak menggunakan instrumen permintaan, demand side management. Ya, jadi bagaimana memberikan bantuan sosial, apakah itu kesehatan, ya, dan sebagainya, kredit. Kalau Partai Republik itu sebaliknya, supply side management. Jadi itu mudahnya begitu. Siapa yang sekarang menang Republik, maka Republik akan lebih banyak menggunakan instrumen supply side, penawaran. Itu sebabnya penasehatnya Donald Trump, orang-orang seperti Arthur Laffer, George Gilder, dan seterusnya itu. Ya, berbeda dengan penasihatnya Demokrat. Pasti Stiglitz, ya, Paul Krugman, dan seterusnya. Jadi itu sederhananya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena yang diutak-utik ini sisi penawaran, maka mereka berusaha merangsang supply side untuk lebih bergerak cepat. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan pajaknya dikurangi supaya orang mau bekerja keras dan Hmm. meningkatkan produktivitasnya. Apalagi supaya pasarnya luas diproteksi. Ya, apalagi upah bila perlu ya diserahkan kepada mekanisme pasar. Tidak perlu ada upah minimum kota atau kalau di Indonesia upah minimum regional macam-macam. Pokoknya yang mendorong pengusaha mau berproduksi lebih keras, lebih produktif akan difasilitasi. Ya, itu sebabnya kebijakannya seperti yang disampaikan oleh Pak Helmi dan Gusti tadi, akan proteksionistik, ya, akan mengurangi corporate tax, ya, akan mengurangi trade deficit, ya. Bila perlu perang, ya, kalau tidak tercapai dengan cara-cara damai, Trump siap perang. Ya, ini paparan yang kedua. Nah, yang ketiga, apa dampaknya terhadap Indonesia? Transmisi kebijakan ekonomi Amerika Serikat untuk Indonesia melalui 4 jalur. Jalur yang pertama ekspor impor. Pasti kita lebih susah untuk ekspor. Karena apa? Kebijakan supply side itu ya cenderung proteksionistik. Jadi barang kita akan lebih susah masuk ke Amerika Serikat. Ya, kalaupun masuk ada tembok tarif
yang cukup besar. Terus yang kedua apa? Yang kedua suku bunga. Meskipun saya percaya dari segi suku bunga tidak akan besar pengaruh Demokrat dengan Republik. Karena suku bunga kan ditentukan oleh The Fed, yang Federal Reserve yang relatif lebih independen. Meskipun tentu ya selalu berkoordinasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Terus yang ketiga investasi. Investasi Amerika Serikat ke Indonesia itu tidak besar-besar amat. Karena dalam 5 tahun terakhir investasi itu hanya sekitar 5 miliar US dollar. Jauh daripada Tiongkok yang kurang lebih 30 miliar US. Jadi secara ekonomi keakraban kita dengan Tiongkok tidak akan berkurang ya dibanding atau pada masa Demokrat maupun pada masa Republik. Terus yang keempat, kurs valuta. Ya. Berapa kurs dolar terhadap rupiah? Nah, menurut saya kurs ini kan pengaruhnya tidak hanya dari suku bunga The Fed, ya banyak faktor-faktor yang lain. Itu sebabnya saya merasa meskipun rupiah cenderung ya melemah, tetapi tidak dalam batas yang secara signifikan membedakan antara Demokrat maupun Republik. Nah, yang ketiga, rekan-rekan semua, kalau kita lihat data, ya, data investasi dan data neraca perdagangan, ya, dalam 2-3 tahun terakhir, ya, tidak akan terjadi perbedaan yang signifikan. Tadi sudah saya sebut sedikit ya, tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Yang keempat, ini saya berspekulasi, ya, kalau akademisi itu lebih banyak pilarnya itu presisi. Kalau politik ya clarity. Ya. Dulu waktu Amerika Serikat dominasi atau hegemoni globalnya sedikit terganggu, tahun 71 Presiden Nixon memutuskan dolar tidak mau diikat dengan emas. Jadi rezim dolar emas itu adalah rezim Bretton Woods tahun 1944. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua akan berakhir, Amerika tahu ini kalau Perang Dunia berakhir, siapa yang akan menjadi manajer globalisasi? Siapa yang akan mengatur dunia supaya tidak ketinggalan negara-negara yang lain yang pro-komunis? Amerika membentuk arsitektur ekonomi global dengan Bretton Woods. Ketika Presiden Nixon menjadi presiden tahun 71, secara sepihak Amerika melihat dominasi globalnya akan berkurang karena cadangan emas ternyata lebih banyak dimiliki oleh Rusia yang komunis dan Afrika Selatan yang apartheid. Itu sebabnya Agustus 1971 Amerika Serikat keluar dari kesepakatan Bretton Woods. Jadi tahun 44 sampai tahun 71 saya hitung 27 tahun. Hanya 27 tahun Amerika Serikat mentaati kesepakatan Bretton Woods. Kapan Amerika Serikat akan keluar dari WTO? Mari kita lihat. WTO berdiri 1 Januari 1995. Kalau kita percaya dengan statistik, dominasi Amerika Serikat akan berkurang. Itu sebabnya sekarang mau meninggalkan forum-forum multilateral dan lebih suka dengan bilateral, membuat tembok-tembok proteksionisme. Saya menduga pada waktunya, ya, pada waktunya forum-forum multilateral ini mandul, ya, karena mandul, Amerika Serikat akan didesak oleh dunia internasional. Kenapa kok you tidak sepakat dengan kesepakatan WTO? Orang Tiongkok saja yang ya negara komunis masuk ke forum WTO. Kalau didesak seperti ini dan Amerika tetap ingin mempertahankan dominasinya, maka dugaan saya Amerika Serikat akan keluar dari forum WTO. Kalau waktunya yang dibutuhkan sama dengan Nixon keluar dari Bretton Woods, berarti tahun 2022 mestinya. Tapi tahun 2020 sampai 2022
kita tahu terjadi pandemi COVID, ya. Jadi saya menduga, sekali lagi ini dugaan, ya bisa keliru, ya. Kalau terjepit seperti ini, BRICS, ya, BRICS sudah memutuskan untuk melakukan LCS, local currency settlement, ya. Kemudian negara-negara memutuskan tidak lagi menjadikan dolar sebagai reserve currency. Sekarang kan Amerika menikmati kedikdayaannya karena dolar dijadikan reserve currency. Sehingga Amerika mempunyai keleluasan untuk mencetak dolar dalam jumlah berapapun. Ya, karena dengan mencetak dolar dalam jumlah yang besar, Amerika sebenarnya mengekspor inflasi ke negara-negara lain. Ya, harga properti di sini naik gila-gilaan, ya. Harga aset naik gila-gilaan, ya. Gelembung-gelembung busa di pasar modal, ya, menghinggapi seluruh pasar modal di dunia, ya. Nah, kalau BRICS terus berjalan, ya, I wouldn't be surprised kalau secara sepihak unilaterally, ya, Amerika keluar dari WTO. Jadi saya kira itulah 4 pokok pikiran yang saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Maaf tidak mempersiapkan tadi slides karena baru saja menguji program S3 di UPH. Ya, jadi saya baca, oh, Dida sudah memperingatkan saya, jadi saya harus taat ini. Ya, saya kira itu Dida dan teman-teman semua, mudah-mudahan eh, kita membaca buku yang hebat sekali, buku kesukaannya Pak Prabowo. Namanya sudah tahu kan? Bukunya Pak Prabowo. Sayang, oh, bukunya saya baca tapi belum. Ya, nih, Oh ya. The Iya, iya, Changing. Ya, tahu ya? Ya, iya, Ya, ini buku yang luar biasa yang menggambarkan, ya, pergeseran-pergeseran superpower di dunia. Ya, iya. dan ini akan, Amerika juga tidak bodoh, ya. Amerika itu negara yang hebat, ya. Dia akan menyiasati supaya hegemoni itu, ya, tetap ada di Amerika. Itu sebabnya tadi Make America Great Great again. Again. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita semua. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Menarik ya tadi dari sudut pandang ekonomi gitu. Tapi kalau era, saya mau bertanya sedikit ini singkat ke Prof. Prof, kalau eranya Biden sendiri gimana, Prof? Kan memang kalau kita baca media-media terkait berita-berita terkait Amerika, memang di era Trump itu ekonomi kan tumbuh gitu. Tapi lalu pandemi kan tadi Prof juga bilang. Nah, di Biden itu bagaimana gitu? Ekonomi Amerika apakah ada perkembangan pandemi Hmm. kan memang sehingga itu yang bikin masyarakat Amerika itu muak gitu. Jadi memang tidak gimana Prof? Jadi Silakan. Dida, Ya. ini kita tidak bisa anu ya membuat skenario. Saya menduga kalau tidak ada pandemi, Kamala Harris akan menang. Ya, karena apa? Karena orang sebagian terpukul ketika terjadi pandemi, inflasi di Amerika Juni 2022 9,1%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Jadi masyarakat sana betul-betul mengencangkan ikat pinggang, ya, sehingga prestasi Joe Biden, ya, terhapus oleh pandemi, ya. Padahal kalau kita lihat data job creation-nya, ya, economic growth, ya, cukup bagus, ya. Tetapi orang sudah terlanjur terpukul pandemi, dan pandemi, ya, membuat masyarakat termasuk di Indonesia kelas menengah hancur lebur, ya. Dan di sana kalau saya terakhir ke Amerika Serikat 24 sampai 31 Mei, ya, saya melihat orang-orang homeless, ya, orang-orang yang kecanduan drugs itu berdiri di pinggir jalan, ya, eh, di kota-kota yang besar seperti New York, ya, itu di jalan-jalan sudah begitu banyak homeless. Jadi pandemi membuat Trump, ya, meraih kemenangan spektakuler. Terima kasih. Baik, baik, Prof. Baik, menarik ya, semakin hangat diskusi kita. Lalu bersama kita juga sudah ada
kawan saya dari Megawati Institute, yakni Muhammad Islam ya. Bung Islam ini memang kawan di Megawati Institute, sama-sama peneliti di sana. Mungkin juga akan berbicara dari perspektif ekonominya ya, terutama dampaknya terhadap Indonesia, kira-kira seperti itu. Saya kira saya akan serahkan langsung saya kepada Bung Islam. Silakan, Bro. Oh, oke, siap, siap. Makasih, Bung Dida, Mas Dida, makasih. Saya mungkin sedikit menambahkan aja, jadi boleh tampilkan sedikit ya. Share screen. Ini terlihat nggak ya, Mas Dida? Ya, sudah terlihat. Ya, jadi eh, dari perspektif ekonomi sih kalau kita coba melihat gitu. Jadi pertama, dampak kemenangan Trump ini eh, seluruh dunia kelihatannya membahas soal tensi konflik geopolitik di Timur Tengah gitu. Nah, tapi apakah ini akan menguat atau menurun? Tadi Mas Gusti juga sudah menyampaikan ya, bisa jadi justru ketika Trump ini tensinya bisa jadi menurun gitu, karena dibandingkan Biden, Trump cenderung lebih terbuka untuk apa namanya berdiskusi soal konflik di Timur Tengah ini. Dan sebetulnya kan yang kita takutkan bahwa perang ini semakin besar dan melibatkan secara langsung Amerika dan uh, Rusia, China, dan seterusnya gitu. Tapi dalam waktu dekat sih saya berkeyakinan bahwa perang perang secara militer langsung untuk negara-negara besar itu cukup 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 jauh ya, atau peluangnya cukup cukup kecil untuk terjadi dalam waktu dekat ini, karena negara-negara besar tersebut pasti akan berpikir sangat panjang untuk melakukan perang terbuka secara militer. Nah, kemudian dampak kemenangan Trump juga terhadap global yang harus kita antisipasi yaitu indeks dolar yang akan semakin meningkat, termasuk juga ke rupiah gitu. Bahwa banyak orang berkeyakinan bahwa dolar Amerika ini akan menjadi safe haven currency, itu akan semakin menguat gitu. Apalagi Indonesia juga kan sekarang sedang mendekat untuk bergabung ke BRIC. Nah, itu uh, Trump dalam beberapa pidatonya kan cukup mewanti-wanti soal itu gitu. Nah, apakah nanti akan ada dampaknya terhadap Indonesia atau rupiah secara langsung? Itu nanti ya ketika kepemimpinan Trump berlangsung kita akan lihat gitu. Kemudian yang juga harus kita antisipasi ini capital flight. Tidak hanya dari Indonesia, dari berbagai negara itu juga akan diduga akan terjadi capital flight menuju ke Amerika semua. Kemudian tadi Prof juga sudah menjelaskan bahwa ada potensi inflasi karena Trump itu cenderung untuk melakukan pemotongan pajak dan sebagainya, juga melakukan belanja belanja pemerintahnya nanti yang cukup besar gitu, sehingga potensi inflasi itu cukup besar. Dan rezim suku bunga Fed yang saat ini sudah mulai melandai, ini juga kemungkinan besar akan tertahan. Kemudian juga kita harus antisipasi soal harga komoditas khususnya energi gitu, bahwa Trump ini kecenderungannya uh, lebih berpihak kepada energi fosil gitu. Jadi era energi fosil menurut kami akan terus terus berlanjut gitu, sehingga transisi energi yang sudah mulai mulai berjalan menurut kami dengan adanya kemenangan Trump ini itu akan semakin semakin lambat terjadi transisi ke energi non fosil. Itu juga harus kita antisipasi. Nah, kemudian gimana dampaknya ke Indonesia gitu kan? Pertama tadi secara global ya Indonesia tidak bisa terlepas dari dampak global tersebut seperti capital outflow itu juga di banyak negara termasuk di Indonesia ini juga harus harus kita antisipasi. Nanti pengaruhnya juga ke nilai tukar rupiah. Nanti nilai tukar juga turunannya banyak, salah satunya juga ke beban hutang yang berdenominasi dolar itu juga tentu akan meningkat. Kemudian juga dari dampak harga komoditas tadi itu ada risiko beban subsidi yang akan meningkat jika jika kalau misalnya terjadi kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah, maka tentu dengan sistem subsidi yang sekarang itu akan menjadi tambahan beban belanja negara kita. Lalu kemudian juga ada dampak langsung Trump
terhadap ekspor Indonesia ke AS. Ini kalau menurut kami dampaknya ada tentu saja karena uh, Trump berkali-kali juga selalu mengutamakan ekonomi dalam negerinya gitu, sehingga nanti hambatan perdagangan itu juga ada. Tetapi kalau menurut kami dampaknya tidak terlalu besar dampak langsungnya gitu ya. Tetapi dampak turunannya, terutama dengan adanya nanti perang dagang AS dan Cina yang semakin kuat, ini yang menurut kami harus lebih perlu diperhatikan gitu. Nah ini ada. Belum. Ininya harus ketutup. Gimana Pak? Oh, nah ini kalau kita lihat, jadi Amerika itu saat ini sebagai mitra dagang terbesar kedua setelah China, kontribusinya itu sebesar 10,58% dari total ekspor kita. Sementara China itu kontribusinya 23,48%. Nah, sehingga kalau misalnya ada hambatan perdagangan, tentu ini juga akan berdampak gitu. Tetapi sekali lagi, ketika nanti dampak yang lebih besarnya menurut kami ketika ekonomi Cinanya atau perdagangan Cinanya nanti yang terganggu. Kalau saat ini Indonesia dengan Amerika secara langsung kita masih mengalami surplus perdagangan terakhir di tahun ini ya Januari sampai September itu surplus perdagangan di 12,63 miliar US dollar. Nah, ini juga proyeksi pertumbuhan bahwa eh, ini proyeksinya sebelum Trump menang, tapi prediksi untuk kemenangan Trump itu kan sebetulnya sudah diprediksi cukup cukup banyak orang gitu ya. Ini kita lihat untuk China ini ekonominya melambat. Nah, sehingga kalau misalnya ada tambahan atau lambatnya lebih dalam lagi dengan adanya kemenangan Trump ini, nah maka menurut kami itu yang harus kita lebih waspadai. Nah ini kalau kita lihat kenapa saya akan apa namanya bahasnya jadi lebih banyak ke China gitu. Karena saat ini nggak bisa dipungkiri bahwa dalam perdagangan dunia China cukup mendominasi. Ini kita lihat neraca perdagangannya tahun lalu Cina surplus 800, hampir 830 miliar US dollar dari total ekspor dia itu 3 triliun US dollar. Dari 3 triliun itu 500 miliar lebih itu ekspor Cina ke Amerika. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya 500 miliar ini terganggu gitu. Itu pasti akan ada keguncangan di Cina dan menurut kami juga Cina nggak akan tinggal diam. Pasti mereka akan mencari negara lain untuk menyalurkan surplus produksinya. Nah, ini juga hubungan dagang kita ke Cina sebenarnya, makanya perlu kami sampaikan ini untuk jadi bayangan kita kalau misalnya hubungan dagang atau perang dagang Cina dan Amerika ini terjadi. Lihat di 2004, ini porsi Indonesia ekspor ke Cina itu kita nggak hanya sekitar 0,7%, tapi di tahun 2023 ini ekspor kita itu dalam ekspor ke Cina itu naik jadi 1,58%. Ini juga kontribusi Cina yang tadinya hanya 8%, sekarang kontribusinya sudah 28,4%. Nah, jika tadi dengan Amerika kita masih surplus 12 miliar, kalau kita lihat dengan Cina, ternyata perdagangan kita sudah defisit terakhir di 2024 ini Januari sampai September berarti ya itu defisitnya 8,81%. Sorry, 8,81 miliar US dollar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat sebetulnya Indonesia tuh selama ini ekspor apa aja sih ke Cina? Nah, ini ada kode HS-nya, kode 85. Ini electrical machinery dan seterusnya ini bisa dilihat. Jadi kalau kalau saya pelajari dari sini ini kalau kita lihat impor impor Amerika dari Cina itu juga sebetulnya
di kode HS85 juga sama dengan Indonesia gitu. Nah, tetapi dugaan saya barang yang kita ekspor ke Amerika yang mayoritas ini di kode HS85 itu merupakan ini di 85 ini. Ini impor Indonesia dari Cina. Jadi kalau dari data ini dugaan saya gitu. Jadi apa yang dominasi ekspor kita ke Amerika itu sebetulnya juga barangnya kita impor dari Cina gitu. Sehingga ketika nanti ada perang dagang yang harusnya kita bisa mengambil apa potensi dari adanya itu kemungkinan kita tidak bisa mengambil itu. Makanya tantangan selanjutnya adalah gimana proses investasi di Indonesia yang kemarin juga sudah banyak yang bahas gitu ya. Akhirnya tidak masuk ke Indonesia, bergeser ke Vietnam dan sebagainya. Menurut kami sih ini beberapa sedikit data aja yang bisa disampaikan untuk mungkin nanti bahan diskusi kita lebih lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Islam, terima kasih atas paparan datanya, terutama Oke, tidak. ya silakan. Jadi rupiah hari ini menguat terhadap dolar maupun mata uang yang lain. Mengapa demikian? Ini yang menarik. Tadi disebutkan indeks dolar menguat ya, tapi rupiah hari ini menguat. Orang yang nunggu hari ini rupiah melewati ambang batas 16.000 kecele. Tadi kami ada seminar di UI ya, karena dugaan kami kan 16 sampai 17.000 kecele. Agak kecewa karena ternyata rupiah menguat. Nah, salah satu alasannya karena apa? Dalam kampanye 2 hari yang terakhir, Trump itu mengatakan saya akan fight inflation. Terus kan ditanya, you dengan cara apa menurunkan inflasi? Wong proteksionistik kok. Berarti kan inflasinya harus naik dong. Ya, terus dia bilang jawabnya drill, drill, drill 3 kali dia. Artinya perusahaan-perusahaan minyak akan diminta untuk menggenjot produksi minyak sebanyak mungkin, ya, agar apa? Agar cost of energy menurun. Karena komponen inflasi yang besar adalah energi. Nah, karena itu kemungkinan ini memberi sinyal kepada dunia berarti harga minyak akan segera turun, ya. Ini memukul Indonesia juga kalau harga minyak turun, ya. Karena yang kita ekspor kan high quality petroleum. Kita belinya low quality petroleum, gitu kan. Nah, jadi ini menarik. Kalau Amerika defisitnya dibelanjai dengan sekali lagi budget defisit, dia nyetak banyak dolar, ya. Ini kan sebenarnya apa kontraproduktif juga untuk kita karena harga-harga naik, minyak juga naik. Jadi ini sekali lagi eh, menarik untuk dicermati terus ini. Mudah-mudahan eh, tidak akan memukul kita lah karena Pak Prabowo kan inginnya 8-9% pertumbuhan, ya. Terus ini bisa tarung ini. Ini kan Prabowo juga make apa Indonesia first, ya kan? Kalau kebocoran dicegah, jangan sampai ya harta-harta atau aset lari ke luar negeri. Trump juga begitu. Nah, kalau dua orang yang mengutamakan negaranya sendiri bertemu, itu apa yang terjadi ya? Ini menarik untuk ditunggu. Terima kasih. Baik, baik. Tapi menurut Prof sendiri akan tercapai nggak itu yang Pak Prabowo tadi 8% itu kira-kira menurut Prof? Tadi saya di teman-teman di Salemba bilang Nirvana Economics, ilmu ekonomi surga. Sulit, sulit sekali lah kira-kira seperti itu. Baik, kawan-kawan ini sudah di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Nah itu sudah terjawab ya terkait dengan apa industri apa ya Indonesia dampaknya dengan ekonomi Indonesia tadi sambil jalan. Lalu ini saya kira pertanyaan terkait untuk Pak Helmi nih, Pak Helmi. Jadi
terpilihnya Trump ini dampaknya untuk Timur Tengah itu seperti apa? Khususnya invasi yang terjadi di Palestina ya. Jadi hubungan antara Israel Palestina gitu. Silakan Ya, Pak Helmi. kalau kita melihat apa yang digambarkan para analis terhadap Trump ini, ya, digambarkan Trump ini ideologinya adalah naked transactionalism. Jadi transaksion apa Telanjang. transaksionalisme ya yang telanjang, yang betul-betul terlihat ya. Jadi saya lihat apa yang akan mendrive Trump dalam mengorientasikan kebijakan-kebijakan luar negerinya itu akan dipicu dari gain apa yang secara immediate ya dalam waktu dekat akan didapat. Jadi kalau kita lihat dari beberapa komentar-komentar Trump dalam masa kampanye sebelumnya, dia menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan persoalan Timur Tengah dengan segera. Mekanismenya seperti apa? Tidak pernah dijelaskan. Itu mungkin juga maksudnya mekanisme dari surga tadi itu. Jadi tidak ada modal seperti apa bagi penyelesaian secara komprehensif persoalan-persoalan di Timur Tengah. Tapi yang jelas Trump akan mengatakan bahwa dia akan menarik pasukan yang selama ini telah dikirim dan baru saja dikirim oleh Joe Biden ya, dalam rangka membantu Israel menangani serangan misal anti air misal itu yang kemudian uh, berapa perangkat didatangkan khusus ke Israel dan ada diawaki oleh untuk sementara waktu oleh tentara Amerika yang kemudian akan diserahkan kepada Israel. Nampaknya Trump tidak akan menginginkan keterlibatan lebih jauh ya tentara Amerika dalam konflik di Timur Tengah. Tapi kalau kita lihat jejak Trump ya, kita masih ingat apa yang disebut dengan Abraham Accord. Jadi di sini Trump akan menggunakan pengaruh Amerika, khususnya pengaruh ekonominya, untuk memaksa negara-negara Arab untuk berhubungan dengan Israel. Kita lihat, karena Abraham Accord yang dicanangkan oleh Donald Trump pada periode sebelumnya, bahkan negara-negara seperti Sudan, Maroko, UAE, ya, itu kembali menjalin hubungan dengan Israel. Sementara di sisi lain juga Trump menawarkan two state solutions, ya, menawarkan suatu Palestina yang merdeka dengan batas-batas tertentu, tapi ini kemudian ditolak oleh Palestina. Jadi saya kira Trump kembali akan menawarkan proposal Abraham Accord-nya ya, bagi penyelesaian masalah di Timur Tengah. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dampak dari kemenangan Trump ini bagi Indonesia. Nah, kalau kita lihat di secara politik, kita lihat bahwa Trump ini tentu tidak akan sama dengan Joe Biden dan pemerintahan Demokrat pada umumnya yang menekankan isu-isu HAM dan isu-isu demokrasi. Jadi dalam hal ini mungkin semacam blessing in disguise bagi pemerintahan Prabowo saat ini yang masih punya catatan atau rekam jejak terkait dengan pelanggaran HAM. Jika pemerintahan adalah pemerintahan Kamal Maris, saya yakin Prabowo di Amerika akan ditanya tentang kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM. Tetapi dalam pemerintahan Trump, saya kira ya isu-isu terkait HAM, isu-isu terkait dengan demokrasi bukanlah isu-isu prioritas yang akan ditanyakan kepada pemerintah Indonesia. Pendekatannya sekali lagi adalah pendekatan transaksional. Ya. Kira-kira apa yang didapat dari Amerika, dari Indonesia bagi kepentingan atau interest Amerika di jangka pendek. Saya kira dalam konteks Trump ini kita berhadapan dengan seseorang yang uh, mengedepankan lagi pendekatan isolasionis, ya, tanpa keinginan yang terlalu jauh untuk terlibat dalam upaya-upaya multilateralisme atau upaya-upaya untuk membangun suatu aliansi-aliansi kecuali ini betul-betul serve the immediate interest of US interest. Saya kira demikian. Baik, Pak Helmi.
Terima kasih kawan-kawan. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat dan juga pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Saya sudah membuka forum ini untuk kawan-kawan dan sudah bisa unmute masing-masing ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh baik, Pak Sukandar ya. Pak Sukandar, mohon disebutkan asalnya dari mana ya. Silakan Pak Sukandar. Ya, selamat malam Bapak narasumber dan moderator. Saya Asael Sukandar. Saya dari Taruna Merah Putih, Jakarta Selatan. Eh, Pertanyaan saya sebetulnya menarik ya. Dari konteks tadi yang saya berikan, itu sebetulnya ada kenaikan di bagian demografi kelas pekerja, yaitu Hispanik dan ASEAN kan. Dan salah satu ketakutan mereka, ladang pekerjaan itu akan diambil oleh imigran-imigran yang makin masuk ke Amerika Serikat, beserta juga dengan ekonomi dan lainnya. Jadi isu seperti LGBT, demokrasi mungkin masih kurang karena mereka tidak ingin mengencangkan pinggangnya lagi. Nah, dengan isu seperti demikian, tadi kan kita udah lihat dampak-dampaknya ya terhadap ekonomi negara lain. Tapi apakah masih bisa ada kesempatan seperti saat perang dagang Amerika Cina di jilid satu, ada momentum yang sama juga terjadi di kepemimpinan Trump jilid 2 yang dimana Indonesia bisa masuk ke dalam momentum tersebut. Sekian, terima kasih pertanyaan dari saya. Baik, ada Pak Sony Keraf. Silakan Pak Sony. Makasih Rida, Baik. diskusi yang menarik ya. Catatan kecil saja. Pertama, saya tidak terlalu terkejut dengan kemenangan Trump ini karena dalam penilaian saya kemenangan yang luar biasa kali ini menegaskan kembali karakter dasar demokrasi Amerika, yaitu boleh saya sebut sebagai demokrasi Amerika yang cukup primordial, yaitu bahwa yang selalu unggul adalah yang beragama Protestan, yang kemudian kulit putih, dan laki-laki. Ya. Agama Katolik itu hanya baru dua pengecualian, yaitu Kennedy yang kemudian ditembak karena dia Katolik. Joe Biden agak terselamatkan. Obama kulit hitam atau berwarna itu pengecualian. Sementara Presiden Joe Biden dan Kamala Harris sebenarnya itu kan adalah minoritas yang saya bisa salah, tetapi jangan-jangan kali ini adalah sebuah reaksi terhadap minoritas yang berkuasa selama 4 tahun terakhir. Siapa yang menyangka bahwa Hillary Clinton yang sedemikian hebatnya bisa kalah? Kekalahan dia bagi saya, terutama karena dia perempuan. Sehingga Kamala Harris yang double minority, perempuan dan kulit berwarna, ditambah dengan Joe Biden yang adalah juga minoritas dari sisi agama, jangan-jangan ini merupakan karena spektakuler benar loh kemenangan kali ini. Gubernur juga Republikan ambil dan seterusnya. Saya khawatir ini sebenarnya kembali menegaskan karakter dasar demokrasi Amerika. Oke. Catatan saya yang kedua, saya mau melanjutkan tadi juga Islam menggarisbawahi dan kemudian Prof. Hendrawan menegaskan Trump akan kembali keluar dari berbagai negosiasi perubahan iklim dan menggenjot kembali fosil, dan itu menakutkan dan sangat mungkin dilakukan karena Amerika sudah menemukan berbagai sumur, berbagai potensi shale gas and shale oil yang selama ini sudah berkembang dengan teknologi-teknologi modernnya, dan dengan demikian akan menggenjot produksi mereka untuk fosil, dan itu punya dampak yang sangat serius bagi negosiasi perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan sekarang ini di seluruh dunia. Dan dia mengulangi lagi, sebenarnya Joe Biden yang masuk bentar, tapi pemerintahan Amerika sebelumnya Bush keluar dari Kyoto Protocol dan seterusnya, dan menurut saya ini sangat mengkhawatirkan untuk negosiasi perubahan iklim.
catatan kecil saya yang ketiga melanjutkan apa yang disampaikan oleh para narasumber termasuk khususnya Prof. Hendrawan. Gini, uh, kebijakan tadi disebutkan kebijakan Trump adalah proteksionis. Dubes Helmi menyebutnya sebagai isolasionis. Pertanyaan saya dari sisi ekonomi, tadi dikatakan bahwa kecil sekali dampak atau pengaruhnya bagi ekonomi Indonesia dengan skala data, termasuk Islam memaparkan data tadi. Tapi agak sedikit menimbulkan pertanyaan saya begini. Dia perang dagang dengan China dan mengenakan tarif impor untuk berbagai komoditas yang dari China. Oke, tadi dikatakan bahwa kemudian Tesla mendapatkan momentum untuk kemudian berkembang di Amerika dan seterusnya. Tapi kan berbagai kebutuhan lain dari China, impor dari China akan dikenakan tarif impor, bea masuk, dan seterusnya. Akan menimbulkan kan harga-harga meningkat. Kemudian dia akan membangun tembok di perbatasan, itu akan mengeruk pendanaan, lalu kemudian sekian banyak orang kalau benar terjadi yang ilegal dan seterusnya akan dikeluarkan dari Amerika, padahal mereka pada dasarnya adalah pekerja-pekerja yang menyumbang bagi ekonomi Amerika, kemudian dia potong pajak bagi para orang kaya dan seterusnya. Pertanyaan saya melanjutkan Prof tadi, dan Prof mengatakan dia keluar dari multilateralisme di dalam geoekonomi global. Pertanyaan saya dengan demikian, satu, secara internal berhasilkan dia dengan maganya itu Make America Great Again? Apakah berhasil dengan segala kebijakan isolasionisnya, proteksionismenya? Karena itu kan akan menimbulkan resiko, menimbulkan konsekuensi-konsekuensi dan seterusnya secara politik dan ekonomi. Mampukah dia termasuk mengatasi problem ketidakadilan dan homeless yang sedemikian menggelisahkan, negara sedemikian kaya, sedemikian maju, sekian lama dan seterusnya, tiba-tiba di mana-mana terjadi homeless dan orang miskin dan seterusnya. Mampukah dengan proteksionisme dan isolasionismenya mengangkat kembali ekonomi Amerika dan seterusnya, dengan keluar dari multilateralisme tadi, mengangkat kembali ekonomi Amerika dan seterusnya, mengatasi problem terutama internal? Dan kalau itu berhasil atau tidak berhasil, adakah dampaknya terhadap geoekonomi global gitu? Tatanan ekonomi global akan berpengaruh nggak dengan situasi Amerika yang dengan kebijakan ekonomi Trump seperti tadi? Barangkali menarik juga gitu. Jangan-jangan dia terpuruk karena tidak berhasil dengan kebijakan proteksionisme dan isolasionisme tadi, sehingga itu menyebabkan dia terpuruk atau justru sebaliknya, dan itu mempengaruhi tatanan ekonomi global. Kira-kira itu ketiga catatan saya. Terima kasih. Baik, Eh, Prof, saya pikir langsung aja ke Prof ditanggapi dulu dari pertanyaan dari Pak Sony Kera. Halo, Prof. Ya. Catatan ya, Pak Sony ini senior yang malang melintang di dunia akademik dan diplomasi sebenarnya. Itu sebabnya Politik. politik, lebih tepat politik ya. Eh, saya melihat Trump akan menciptakan disrupsi dalam peta hubungan global. Karena apa? Karena salah satu sumber inflasi yang besar adalah eh, rantai pasok. Ya, begitu terjadi perang di Ukraina, di Gaza, ya coba sejumlah komoditas harganya naik dan menciptakan inflasi. Jadi dengan Trump, maka disrupsi rantai pasok ini semakin menjadi-jadi. Ya, kalau dia melakukan perang dagang, itu kan sekarang akan terjadi apa yang disebut friendshoring. Ya, friendshoring itu artinya kalau kita membeli barang ke negara yang dalam tanda petik politik ekonomi dan pahamnya sama. Nah, kalau friendshoring terjadi di mana-mana, akan terjadi klasterisasi, ya, pola ekonomi. Ekonomi yang tadinya istilahnya apa, eh, semua sama ya, peluang aksesnya sama, begitu, level playing field-nya sama, tiba-tiba sekarang disekat-sekat ya, dibuat klaster-klaster. Ini kan berbahaya sekali. Itu sebabnya saya menduga ini sama persis
kejadiannya sebelum Nixon keluar dari Bretton Woods. Ya, Jadi Amerika tidak artinya dia leluasa. mempengaruhi tatanan ekonomi global ya. Oh, mempengaruhi. Waktu Nixon ya melepaskan dolar dari cadangan emas, ya itu langsung bursa New York Stock Exchange mengalami kenaikan yang seperti orang gila, ya naik besar. Karena apa? Dengan seperti itu Amerika mempunyai keleluasaan mencetak dolar, ya jumlah pasokan dolar di pasar akan eh, besar, dan yang untung adalah the 1% elite itu, karena mereka yang bermain-main di Wall Street. Tapi man of the street ya biasa aja. Nah, hal yang sama akan terjadi, Pak Sony. Jadi disrupsi ini akan terjadi di supply chain, ya, melalui munculnya lebih banyak friendshoring, ya. Kemudian, nah Indonesia ini, ya, posisinya akan menjadi eh, susah dalam pengertian dia harus pandai-pandai ya melakukan diplomasi ekonomi. Itu sebabnya teman saya namanya Mulyaman S. Haddad yang sebentar lagi kalau tidak ada halangan akan dipilih untuk menjadi kepala atau ketua lembaga investasi Danantara Dan antara yang peresmiannya atau pengesahannya agak ditunda karena masih harus melihat apakah Undang-Undang Cipta Kerja yang melahirkan INA, Indonesia Sovereign Wealth Fund, akan direvisi dulu atau belum tidak. Ya, nah ini dia mengatakan in the future, ya, in the coming years ini diplomasi ekonomi akan memainkan peranan yang sangat penting. Itu, Pak Sony. Ya, makasih. Baik, saya ingin ke Bung Gusti tadi terkait pertanyaan dari Pak Sukandar. Bung Gusti, apakah terhubung? Gus? Terhubung Mas, tadi sebenarnya agak putus-putus yang terakhir. Pertanyaannya Mas Dida apa ya? Sorry. Ya, yang dari Pak Ya, halo, halo. Sukandar tadi Suara saya terkait terdengar. ya, terdengar ya. Yang pertanyaan dari Pak Sukandar tadi Terkait terkait apa? dengan demografi yang dari Hispanik dan ASEAN itu. Ada di chat sebenarnya, sebentar saya Oh cek ya, lagi karena ya yang ya. Oh yang tadi ya saya oh ya udah baca. ya Saya udah oke baca tadi. ya silakan ya. Sebetulnya saya mau tampilin satu grafik ya, tapi saya nggak ketemu tadi mau di PPT. Tapi jadi ada pergeseran ya dibandingin 2016 sama 2024 ini pemilih Trump. Jadi misalkan di dalam grafik itu yang kalian Pew Research Center itu, jadi yang golongan Hispanik dan Black itu meningkat angka pemilih ke Trump. Tadi mungkin udah disampaikan juga sama Pak Helmi ya kalau nggak salah. Kalau misalkan sekarang pemilihnya Trump itu justru banyak kelas pekerja menengah yang dari ASEAN. Dan itu sebenarnya dampak dari apa yang terjadi selama rezimnya Biden. Jadi selama rezimnya Biden 2020-2024 ini terjadi banyak juga kekerasan kepada kelompok-kelompok Amerika Asia. Contohnya Chinese American, Korean American, itu banyak sekali terjadi rasisme juga. Dan juga tidak ada pertolongan juga dari kelompok Demokrat yang waktu itu berkuasa. Jadi akhirnya sama aja gitu mau pilih Demokrat atau Republikan toh sama-sama juga mengalami peristiwa rasisme. Jadi akhirnya bergeser kepada mana dari segi perut yang bisa memenuhi. Akhirnya baik lagi MAGA itu ya menjadi salah satu yang menarik buat mereka ya karena mereka kelas pekerja yang mungkin mereka udah memiliki green card. Itu satu. Nah, tadi juga saya ingin menanggapi yang Pak Sony ya terkait kebijakan isolasi lah, kebijakan isolasi dan isolationism. proteksionisme ya. Kalau saya lebih melihat lebih ke proteksionismenya sih lebih pasnya kalau saya karena saya ingat waktu ini kita bicara sedikit digital ekonomi juga ya ketika awal-awal waktu itu Netflix, Twitter itu baru masuk di Indonesia itu tuh mereka menekan negara-negara berkembang sebenarnya untuk membebaskan pajak sebetulnya pajak dari kelompok-kelompok ini. Saya ingat waktu itu beberapa kali waktu isu soal digital tax waktu itu gak kita diskusi Mas Dida ya. Kalau ingat, aduh, Ya, kedengaran suara saya? Kedengaran. ya, Oh, kedengaran ya. Oh, sorry, sorry, saya kira nggak kedengaran. Ya, saya ingat waktu itu saya ingat waktu Megawati Institute waktu itu kita bikin acara soal pajak digital ya Mas Dida ya. Waktu itu ya, kita ya. ingat beberapa kali di bawah pemerintahan Trump di 2019 waktu itu ya, itu menekan negara-negara berkembang seperti Indonesia juga termasuk di itu bagaimana caranya agar perusahaan-perusahaan multinasional teknologi seperti Meta, Facebook Group itu ya, lalu Netflix itu agar tidak dikenakan pajak.
agar tidak mengenakan pajak. Jadi kebijakan proteksionismenya Amerika ini mereka nantinya akan melakukan ekspansi sebetulnya, tapi dengan cara-cara yang dilakukan Cina, melakukan dumping lah intinya. Jadi bagaimana negara itu mensupport big tech company itu gitu, dan ini yang jadi berbahaya sebetulnya, karena sebenarnya banyak lahan-lahan ekonomi yang diambil sama perusahaan besar teknologi dan mereka selama ini nggak pernah bayar pajak. Saat ini pun yang bayar pajak kan sebenarnya big tech ini kan bukan bukan mereka yang bayar pajak. Yang bayar pajak itu penggunanya, PPN gitu. Sebenarnya mereka nggak pernah bayar pajak penghasilan juga. Nah ini yang menjadi kritik sebetulnya. Dan agak ngerinya proteksionisme Amerika kan seperti itu. Ketika negara udah ikut campur untuk negara sebesar Amerika, itu jadi persaingan tidak sehat sebetulnya. Kedua, dan faktanya di pemilu Amerika tahun ini, nah ini aja yang menarik juga, bahwa banyak kripto tech ya di Amerika itu pendukungnya Trump. Nah, ini menarik nih, karena emang selama ini kripto itu, pelaku kripto di Amerika Serikat itu di-scrutinize ya, apa maksudnya scrutinize itu diawasi secara ketat oleh Joe Biden. Dan mereka melihat Trump ini sebagai seorang savior bagi kelompok kripto. Dan beberapa kali Trump pun menyatakan dukungannya terhadap cryptocurrency dan sebagainya, sehingga nggak salah juga akhirnya banyak pelaku kripto di Amerika melakukan donasi yang cukup besar gitu pada Trump. Seperti itu Mas Dida. Jadi bagi pelaku tech anak muda sendiri, khususnya kalau kripto itu juga jadi nilai lebih Trump itu di sisi bisnis sebetulnya. Itu Mas Dida tanggapan saya mungkin. Baik, baik, terima kasih. Bung Islam, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, jadi tadi terkait peluang ketika terjadi perang dagang Amerika sama China yang tadi pertanyaan siapa ya? Itu apakah kita bisa ngambil peran di situ gitu. Nah, itu memang tantangannya, tapi ada beberapa barang yang cukup banyak juga diimpor oleh Amerika dari China, seperti misalnya furniture. Menurut kami itu bisa 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 kita punya punya kekuatan dan daya saing kalau misalnya mau masuk ke situ. Tapi kalau misalnya seperti eh, apa tadi, mesin dan peralatan listrik, itu kita cukup sulit, kecuali kalau misalnya Amerika masih membolehkan, jadi sebetulnya produknya Cina tapi impornya melalui kita, itu kita bisa. Tapi kekhawatiran lebih lanjut sebetulnya, eh, Amerika akan membatasi tidak hanya asal barangnya gitu, tapi juga jangan sampai ke investasinya gitu. Jadi kalau yang kita ketahui kan Amerika itu cukup merasa kalah soal teknologi dari Huawei itu, dan sepertinya Amerika nggak mau lagi kecolongan termasuk nanti di EV gitu. Jadi yang kita khawatirkan, dan menurut kami Indonesia juga harus hati-hati ketika mendatangkan investor misalnya masuk ke EV, dan ketika nanti ada pembatasan produk EV atau baterainya, itu ada restriksi yang besar terhadap ekspor atau impor ke Amerika dari perusahaan-perusahaan yang investornya dari China gitu. Nah, itu nanti juga akan menyulitkan kita. Jadi uh, situasi-situasi ini menurut kami perlu 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 terus diperhatikan gitu, sehingga jangan sampai nanti ketika perang dagang antara kedua negara itu kuat gitu, menguat, kita justru justru malah masuk ke pusaran yang tidak menguntungkan. Itu sih Mas Dida. Terima kasih. Baik, baik. Pak Helmi, silakan. Ada yang ingin direspon? Silakan kalau. Cukup cukup. Oh, cukup Sebentar baik. saya lagi perbaiki dulu. Silakan. Baik, ini saya akan meminta Pak, Bapak atau Ibu ini ya, Sulenka, Sulenka, apakah terdengar? Jadi saya minta langsung saja untuk menyampaikan pendapat karena di kolom chat tidak mungkin terbaca karena panjang sekali. Bisa terdengar? Oh tidak ya. Baik kawan-kawan, ada yang ingin disampaikan lagi ke forum yang ingin didiskusikan? Ada Kapoksi Komisi 11 ini, Dr. Siapa? Halo Haris Mas Turino. Arif tuh, Mas Arif. Iya, baik. Baik, kalau tidak ada, saya akan meminta Pak Arif Budimanta ya untuk menyampaikan Itu apa Pak Haris ada itu, Pak. Silakan. Dr. Maaf ini Haris saya Turino. tidak. Oh Pak Haris Turino, silakan sebelum ke Pak Arif.
Pak Saya Haris yang standby kalah akan itu. dengerin para ahli yang bicara. Ini kok Kapoksi Komisi 11 loh. Yang tiap kali bertemu dengan Sri Mulyani, Periwarjio, macam-macam. Siap, Prof. Orang baru, Prof. Ya, Pak Haris kalah. Masih Haris meraba-raba, yang Prof. silakan Pak Aris. Jadi Silakan. saya mendengarkan dulu, Prof. Saya mendengarkan Oh, baik, baik. Kalau silakan dulu. yang lain mungkin ada yang disampaikan sebelum saya ke Pak Arief Budimanta. Oh, tidak ada sepertinya. Baik, Pak Arief, silakan. Saya persilakan kepada Pak Arief. Terima kasih, Dida. Eh, Pertama tentu terima kasih kepada Profesor Hendrawan, Profesor Helmi, dan Dr. Gusti dan Dr. Muhammad Islam, serta para partisipan diskusi, Mas Aris Turino, Profesor Dida. Sony, Dida. dal- dalam diskusi kita yang sangat produktif gitu pada malam hari ini, udah kurang lebih sekitar 90 menit. Kemudian yang kedua tentu kenapa kita mengambil tema ini, karena memang perubahan kepemimpinan ya di dalam konteks geopolitik yang muncul dari kemenangan Trump ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap gerak ekonomi internasional, karena Amerika Serikat itu perannya terhadap ataupun kontribusinya terhadap GDP dunia itu kurang lebih sekitar 25% secara total gitu. Jadi pergerakan yang terjadi dari kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang akan dimunculkan oleh Trump yang lebih mengedepankan aspek proteksionisme pada satu sisi akan menimbulkan restriksi tentu bagi sebagian negara-negara, tetapi bagi negara-negara lain justru ini melihat satu peluang. Tadi misalnya yang dikatakan oleh Pak Prof. Hendrawan tentang uh, kemungkinan ataupun opportunity friendshoring gitu. Nah, kalau udah bicara mengenai friendshoring, maka kemudian secara tidak langsung kita bicara aspek geopolitik dari sisi blocking kepentingan ekonomi gitu. Nah, dalam konteks politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, nah saya rasa di sini tantangan yang paling utama kepada kita dalam mengawal kebijakan agar kemudian perekonomian nasional Indonesia itu tetap berada dalam on the track, tetap strong, nilai tukarnya tidak melemah, itu minimal indikator gitu ya. Kalau nilai tukar melemah nanti pasti akan berpengaruh terhadap dorongan, salah satunya misalnya cost push inflation gitu. Karena ada imported inflation yang muncul akibat nilai tukar gitu. Itu misalnya salah satu. Maka atas dasar itu maka kekuatan pertahanan ekonomi di dalam negeri mungkin ya harus apa namanya ditingkatkan gitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Itu mungkin tidak, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam forum berikutnya. Mungkin salah satunya akan bicara mengenai aspek elektoral dalam konteks pilkada, bagaimana kita mengawal pilkada yang berintegritas, yang dimana dalam waktu dekat akan kita hadapi bersama gitu. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kita akan sepertinya harus saya akhiri karena memang diskusi kita sudah begitu hangat dan sudah mencapai puncak lah kira-kira seperti itu. Dan dan ini terima kasih kepada Pak Arief yang sudah memberikan eh, penutup ya untuk diskusi kita, dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan
kesempatan selanjutnya. Terima kasih kepada para narasumber, Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, lalu juga Bapak Helmi Fauzi, lalu juga kawan-kawan kami, Bung Gusti Raganata dan Bung Muhammad Islam yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Salam. jumpa lagi. Waalaikumsalam. Makasih, makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima Salam. kasih. Pamit, Terima pamit. kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Oke.